Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desmin Gunawan. Saya dari kelas 3 ICC. Saya berasal dari kelompok 11, kelompok litera, studi kasus box cycle. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Denisa Rudiani. Saya dari kelas 3 ECC dari kelompok litera dengan studi kasus book cycle. Mahasiswa di sini sedang mengalami kesulitan untuk mendapatkan buku kuliah yang harganya terjangkau dan mudah diakses. Padahal di sekitar sebenarnya ada banyak sekali buku bekas yang masih sangat juga. Tapi sayangnya hanya tersimpan begitu saja tanpa ada distribusi. Dan pada tujuannya itu ini menjadi digital dan menjadi untuk distribusi buku kuliah bekas antar mahasiswa. Kemudian itu juga masyarakat kerja dengan produk teknologi, terus mungkin strategi untuk manfaat itu mengenali lebih dalam kebutuhan satu kampus, dan itu juga rencana bisnis yang akan disusun itu memberi pendanaan profesional yang dapat menarik investor serta menganalisis risiko keuangan tidak. Pastinya juga meningkatkan eksistensi serta kerjasama dengan tim selama proses pengembangan. Kemudian ini ada bisnis plan-nya yang berisi pertama itu adalah deskripsi produk dan layanan, di mana solusinya ini adalah marketplace khusus buku kuliah bekas, transaksi jual sewa donasi, pelacakan histori buku, koleksi digital pribadi, di mana kebutuhan yang dipenuhinya itu ada akses buku terjangkau, wadah distribusi buku bekas, pencarian relevan dan efisien, mendorong budaya berbagi, dan pengalaman aplikasi modern, di mana keunggulannya itu fokus pada buku edukasi kampus, dan ada 3 skema transaksi yaitu jual, sewa, dan donasi, di mana juga ada tracking histori buku, ramah lingkungan, dan komunitas kampus. Kemudian ini ada aspek teknis dan teknologisnya. Kalau arsitekturnya itu ada front end, back end, database, cloud, dan QR code. Dan pengembangan produknya itu di bulan 1 ke 2 ada desain UI dan UX dan arsitektur. Bulan 3 sampai bulan 4 itu ada pengembangan inti dan back end MVP. Kemudian bulan 5 ini uji coba dan peluncurannya. Kemudian ada model bisnis dan strategi pemasaran, di mana pendapatannya ini ada komisi 5-10% per transaksi jual, ada iklan berbayar juga, ada fitur premium juga, dan ada paket langganan untuk perpustakaan kampus atau BEM. Dan harganya ini ditentukan penjual dengan saran sistem, dan ada juga sewa fleksibel yaitu mingguan atau bulanan, kemudian ada paket premium dari 5.000 sampai 25.000. Kalau untuk promosinya ini adalah sahabat literasi hemat mahasiswa, buku bekas, ilmu tak pernah usang. Dan untuk salurannya itu ada aplikasi mobile, web responsif, dan QR di kampus. Dan untuk strateginya itu ada kampanye media sosial, bonus referral, event kampus, kolaborasi kreator, dan webinar edukatif. Kemudian ada strategi implementasinya, di mana ini ada minggu 1 sampai ke 2, dan di akhirnya itu minggu 7 sampai ke 8, di mana ada revisi final, dokumentasi, dan persiapan presentasi. Untuk pengelolaan sumber dayanya itu ada sumber daya manusianya, ada 1 analisis sistem dan 1 UI UX designer. Anggarannya itu ada 560.000, di mana kuota dan akses premium. Kalau untuk timeline pengerjaan itu ada 8 minggu pengembangan, di mana ada validasi, desain, pembuatan prototipe, revisi, dan presentasi akhir. Ini ada analisis risiko dan strategi mitigasi. Desain tidak sesuai kebutuhan pengguna, prototipe kurang interaktif, inkonsistensi halaman, keterbatasan skill desain tim, potensi kehilangan data desain, dan kesalahan arsitektur sistem. Di mana risiko pasarnya ini adalah perubahan tren ke e-book atau digital, dan mahasiswa juga lebih memilih marketplace umum, dan kurangnya minat pada reus buku kuliah. Untuk strategi mitigasinya itu survei dan uji coba awal dengan mahasiswa, edukasi reus buku via media sosial, fokus pada fitur unik, filter kampus dan donasi, dan perkuat branding dan kolaborasi kampus. Yang itu bisa dilihat itu bersama ada biaya
biaya ini ada biaya itu biaya karena yang masing-masing itu yang 1.000 dengan keterangan biaya dan kebutuhan karya. Kemudian yang kedua, ekspor premium, yaitu 60.000 informasi dan tingkat tetap. Kemudian ada pendapatan. Pendapatan di sini bisa dilihat total semua itu ada 6 juta 500. Nah, cara cash flow juga bisa dilihat ada 12 cash flow di mana ada penghasilan, pengeluaran, kedua saldo asetnya telah dihitung. Kemudian break even point atau back di sini ada 4 case. Kalau bisa dilihat itu ada total biaya tetap, ada harga-harga investasi, komisi milik investor, ada juga pendapatan transaksi yang di mana ada nilai yang diketerangan yang ditentukan. Nah, ini merupakan simulasi per bulannya. Pada risiko finansial ini, itu ada 3 hal utama yang harus diwaspadai. Yang pertama itu keterbatasan dana yang bisa berdampak pada kualitas desain dan cakupan uji coba yang dilakukan. Yang kedua juga terjadinya keterlambatan dalam pengembangan, maka akan untuk tambahan biaya karena waktu yang lebih panjang. Dan ketiga, jika validasi awal dari mahasiswa dengan kekurangan ketika, maka klien bisa saja nanti sebelum tahap lanjutan. Dan juga ini yang dari ini artinya juga itu biaya awal menjadi beban pemeriksaan sampai. Nah, karena itu juga efisiensi anggaran dan validasi yang matang menjadi fokus utama dalam pelaksanaan ini. Dan ini adalah proposisi nilainya di mana mencakup yang pertama itu adalah pahami pelanggan, di mana mahasiswa kampus itu sebagai target utama. Harga buku kuliah baru itu mahal, sedangkan buku bekas itu sering tidak terpakai. Dan mahasiswa itu terbiasa dengan aplikasi digital, peduli lingkungan, dan prinsip reuse atau recycle. Dan book cycle ini hadir menjawab dengan solusi yang tepat sasaran. Dan ada identifikasi masalah dan kebutuhan di mana tidak ada platform khusus transaksi buku kuliah bekas. Marketplace umum itu tidak memiliki filter jurusan atau kampus. Proses transaksi itu tidak terorganisir dan tanpa histori pelacakan. Kemudian ada minim opsi sewa atau donasi, padahal banyak mahasiswa itu yang hanya memerlukan buku sementara. Dan terakhir itu, book cycle itu menghadirkan filter relevan, sistem pelacakan histori itu, dan opsi sewa atau donasi. Dan yang ketiga itu adalah manfaat utamanya, di mana akses buku kuliah ini lebih terjangkau melalui sewa atau beli buku bekas, kemudahan dalam menjual atau mendonasikan buku bekas, kemudian itu pencarian cepat juga dan relevan dengan filter kampus atau jurusan, dan yang kelima itu ada mendukung budaya reus dan ekonomi sirkular, dan yang terakhir itu pelacakan histori literasi untuk membangun budaya berbagi. Dan yang keempat itu adalah fitur produknya, di mana ada jual, sewa, dan donasi. Kemudian ada promo donasi, dan ada filter pencarian kampus juga. Ada notifikasi dan jadwal transaksi, ada riwayat dan aktivitas buku, ada detail buku lengkap, formulir permintaan transaksi, dan scan QR yang terakhir itu untuk verifikasi. Kemudian kelima itu adalah pernyataan nilainya. Untuk mahasiswa dan alumni kampus, Bookcycle ini menawarkan platform jual beli, sewa, dan donasi buku kuliah bekas yang cepat, relevan, dan ramah dompet dengan fitur kampus base, sistem donasi, dan pacakan histori buku untuk transaksi yang aman, hemat, dan bermanfaat. Kemudian ini adalah tampilan prototipenya, di mana
Ini adalah tampilan splash screen, kemudian ada tampilan login. Jika kita lupa password, bisa kita pulihkan. Dan ini adalah atur ulang kata sandi. Dan jika kita atur ulang, akan balik lagi ke tombol login. Dan jika kita tekan login itu, akan masuk ke halaman utama. Yang pertama itu bisa kita lihat di sini ada scan QR. Nah, ini scan QR-nya adalah untuk konfirmasi donasi buku. Kemudian jika kita tekan tombol yang ini, itu adalah formulir permintaan buku. Dan di sini itu ada pilih jenis permintaan, misalnya. Nah, di sini ada jenis donasi buku, sewa buku, atau pengambilan buku. Dan jika kita lanjutkan, akan balik lagi ke tombol yang formulir permintaan buku dari awal. Kemudian untuk di sini ada aktivitas. Jika kita tekan aktivitas ini, ada aktivitas buku-buku apa aja yang ingin kita donasikan atau kita sewa. Dan jika kita tekan, ini ada tombol-tombol detailnya. Ini adalah riwayat transaksi di mana di sini ada bukti donasi, statistik peminjaman, penyewaan buku, dan pendonasian buku juga. Ada semua transaksi dan riwayat aktivitas. Kemudian jika kita tekan tombol ini, itu ada sosialisasi donasi bekas itu semacam pemberitahuan seminar atau webinar juga. Kemudian akan balik lagi ke halaman utama dan di sini itu bisa kita mengatur profil kita. Di sini ada nama, edit profil, ganti password, pusat bantuan, email, ataupun logout dari akunnya. Dan ini adalah tampilan halaman utamanya. Sekian dari prototipe tampilan Book Cycle.